Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya, dan tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi hari ini mata pelajaran matematika wajib kita bakal belajar materi tentang pertidaksamaan rasional satu variabel, di mana minggu kemarin ada beberapa dari kalian sudah mencoba mencari contoh beserta penyelesaian dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Berikut ini bakal ada sedikit lebihnya penjelasan tentang cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan cara penjelasan video di sini. Nah, langsung aja. Di sini ada satu contoh pertidaksamaan rasional bentuk umum yang ketiga. Kenapa bisa disebut bentuk umum ketiga? Bisa dilihat ya di dalam soal sebelah kanan atau sebelah kiri di dalam soal berbentuk rasional atau berbentuk pecahan. Sebelumnya kita sudah belajar pertidaksamaan rasional tapi bukan bentuk umum yang kedua. Ya, jadi bukan rasional di samping kiri dan rasional di samping kanan, tanda pertidaksamaannya itu bukan rasional. Nah, cara menyelesaikannya bisa dilihat, ditulis terlebih dahulu soalnya, yaitu 1/2x plus 3 kurang dari 2/x plus 4. Nah, karena kita mau merubah pertidaksamaan rasional bentuk ketiga ini ke bentuk yang pertama, di mana bentuk pertama itu di samping kanan tanda pertidaksamaannya berbentuk 0 nih. Ini ya. Jadi caranya kalian harus memindah ruaskan 2/x plus 4 nih, yang ini ke samping kiri. Jadi dipindah nih. Nanti hasilnya itu 1/2x plus 3 min 2/x plus 4. Nah, ini hasilnya setelah dipindah ruas. Kemudian setelah dipindah ruas, kalian harus melakukan perkalian silang. Nah, perkalian silang tuh yang mana? Ini nih, kalian harus memperkalikan ini. Nah, perkalian silang udah kalian selesaikan atau kalian coba memperkalian silang, nanti hasilnya itu 1 dikali dengan x plus 4. Kemudian min 2 harus dikali dengan 2x plus 3. Nah, itu cara memperkalikan silang. Setelah udah kalian kali silang, bagian penyebutnya kalian gak usah diapa-apain ya, tinggal kalian tulis ulang aja. Jadi 2x plus 3 dalam kurung, x plus 4 juga dalam kurung. Nah, seperti itu. Yang kita bakal utak-atik itu yang bagian atas. Setelah udah kalian silang, berarti kalian tinggal menuliskan hasil perkalian silang, yaitu 1 dikali x nih, ini dikali hasilnya x, 1 dikali 4 hasilnya plus 4, kemudian yang satunya lagi nih min 2 dikali 2x hasilnya min 4x, kemudian min 2 dikali plus 3 hasilnya min 6. Nah, untuk bagian bawahnya nggak usah kalian utak-atik, tetap ditulis ulang aja dengan yang atas juga masih tetap sama. Nah, tinggal setelah hasil kali silangnya selesai nih yang dilingkarin, tinggal kalian jumlah yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Nah, berarti hasilnya nanti ini kan variabel x dikurangi min 4. Nah, nanti itu hasilnya min 3x. Kemudian plus 4 dikurangi min 6. Nanti hasilnya itu min 2. Nah, untuk bagian bawah atau penyebut itu masih tetap sama. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, berarti nanti yang kita pakai itu untuk selanjutnya bagian yang udah dikotakin. Jadi bukan lagi soal yang awal yang kita pakai, tapi soal yang sudah kita rubah ke dalam bentuk umum pertama pertidaksamaan rasional. Nah, untuk umum yang pertama itu yang bagian kanannya itu 0 nih ya. Nanti ini yang bakal kita pakai. Nah, untuk selanjutnya
karena sudah kita rubah ke dalam bentuk umum pertama pertidasaman rasional, lanjut aja kita melakukan langkah yang pertama, yaitu mencari nilai X bagian pembilang, di mana pembagian pembilangnya itu angkanya min 3X min 2. Nah, bisa dilihat ya, karena kita mau mencari nilai X, sama aja kalian bakal memindah ruaskan semuanya, nanti hasilnya X, ketemu hasilnya. Nah, bisa dilihat ya, jadi pembilangnya itu min 3X min 2 sama dengan 0. Min 3X nya turun, kemudian min 2 nya, nih bisa dilihat min 2 nya pindah ruas jadi plus 2. Nah, setelah udah pindah ruas, nanti hasilnya tuh X sama dengan 2 per min 3. Nah, min 3 nya juga pindah ruas jadi pembagian ya, atau jadi per di bawah per. Hasilnya X nya sudah ketemu bagian pembilang, jadi sama dengan 2 per min 3, atau bisa disederhanakan lagi jadi X sama dengan min 0,6. Nah, bagian pembilang itu nanti ketika membuat garis bilangan dilihat dari pertidasamaan dalam soal ya. Di situ ada sama dengannya atau tidak. Kalau misalnya lebih dari sama dengan, nanti bulatnya itu hitam. Tapi kalau di dalam soal kurang dari sama dengan, itu juga hitam. Tapi kalau misalnya di dalam soal tanda pertidaksamannya itu kurang dari atau lebih dari, berarti tanda pertidaksamanya titik putih ya, jadi enggak hitam. Nih nilai X bagian pembilang sudah didapat, berarti lanjut ke nilai X yang penyebut. Di dalam penyebut di situ bisa dilihat 2X plus 3 sama dengan 0, berarti kita bakal mencari nilai X dari bagian penyebut. Kemudian didapat 2X sama dengan min 3, dimana plus 3 nya pindah ruas jadi min, kemudian X sama dengan min 3 per 2, dimana 2 nya juga pindah ruas jadi per, jadi nanti hasilnya min 3 per 2. Nah, kalau pindahnya jadi ke bawah tidak merubah tanda positif atau negatif ya, nanti hasilnya itu bisa disederhanakan lagi jadi X sama dengan min 1 per 5. Nah, lanjut, karena bagian penyebutnya ada 2, berarti kita cari kedua-duanya nilai X nya. Yang keduanya X plus 4 sama dengan 0, dan kalian juga harus cari nilai X nya, dimana nanti hasil X nya tuh didapat min 4 dari plus 4 ini dipindah ruaskan. Nah, kemudian dilanjut lagi, setelah sudah ketemu nilai X bagian penyebut dan pembilang, langkah keduanya membuat garis bilangan. Nah, untuk membuat garis bilangan mungkin sama, kalian harus membuat garis lurus ya, membuat garis lurus, kemudian kalian tentukan nilai X dari terkecil terlebih dahulu. Nilai X nya kan tadi sudah dicari, jadi tulis terlebih dahulu nilai X yang paling kecil, yaitu min 4 nih. Kemudian setelah min 4, terus nilai X yang terkecil yang kedua yaitu min 1,5, kemudian min 0,6 maksudnya. Nah, setelah itu bisa dilihat ya, dimana di sini bakal ada berapa daerah nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, bakal ada 4 daerah, dimana daerah pertama itu untuk X kurang dari min 4. Yang kedua, daerah 2 itu untuk X lebih dari min 4 dan X kurang dari min 1,5. Itu untuk daerah nomor 2. Nah, untuk daerah nomor 3 itu untuk daerah X lebih dari min 1,5 dan kurang dari min 0,6. Nah, untuk daerah ketiganya yaitu X lebih dari min 0,6. Nah, bisa diperhatikan ya, setiap titik di X itu bertanda putih semuanya, karena tadi udah dijelasin
di dalam soal tandanya itu tidak ada sama dengannya atau lebih dari, kurang dari, tidak ada sama dengannya. Makanya di sini tandanya itu titiknya putih semua. Nah, kalau kalian sudah membuat garis bilangan, tinggal kalian harus menentukan daerah 1 itu bernilai positif atau negatif. Begitu juga nomor 2, begitu juga 3 dan 4. Kalian harus mencari daerah 1 atau 2 atau 3 ataupun 4 itu bernilai positif atau negatif. Berarti langkah ketiganya kalian harus mencari daerah positif atau negatif begitu. Nah, di sini Bapak ambil contoh yang mau dicari daerah positif negatifnya itu daerah nomor 1, di mana daerah 1 itu X kurang dari min 4. Nah, karena X-nya kurang dari min 4, angkanya itu bisa kita ambil dari mulai min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Kita pilih salah satu aja. Nah, kita pilih untuk X-nya itu sama dengan min 5. Ya, ketika kita sudah mengambil X-nya min 5, nah kita bakal mensubstitusikan ke dalam soal yang awal udah dikotakin, ya, yang udah kita rubah ke dalam bentuk umum pertidasamaan rasional yang pertama, dimana bentuk umumnya itu min 3x min 2 per 2x plus 3 dalam kurung x plus 4 dalam kurung. Nah, kemudian X-nya kita substitusikan dengan angka min 5. Jadi nanti hasilnya min 3. Nih, min 3 dalam kurung min 5, min 2. Intinya setiap X kita ganti dengan min 5. Nanti hasilnya setelah itu, hasilnya min 3 dikali min 5, hasilnya 15, min 2 masih tetap. Di sini ada min 10 didapat dari 2 dikali dengan min 5. Nih yang ini 3-nya juga turun, min 5-nya tetap nggak dikali dengan yang manapun. Nanti hasilnya min 13 didapat dari 15 dikurangi 2, min 7 didapat dari min 10 plus 3. Kemudian min 1 didapat dari min 5 plus 4, min 1. Nah, nanti hasilnya itu 13 per 7. 7 didapat dari min 7 dikali dengan min 1. Nanti hasilnya positif. Kenapa positif? Karena 13-nya positif dan 7-nya juga positif. Jadi, untuk daerah nomor 1 bakal bernilai positif. Nah, coba kita balik lagi ke garis bilangan. Nah, garis bilangan tadi sudah ditentukan kalau daerah nomor 1 itu positif. Nah, jelas kalau misalnya daerah 1 positif, daerah nomor 2-nya negatif. Nah, daerah 3-nya positif lagi, daerah 4-nya negatif lagi. Nah, setelah itu, setelah kita dapat, berarti kita tinggal menentukan himpunannya. Karena di dalam soal itu tandanya, nih bisa dilihat ya, karena di dalam soal itu tandanya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya juga daerah yang negatif. Kita coba lihat daerah yang negatif itu tadi daerah nomor berapa aja, dan ternyata yang negatif itu daerah 2, daerah yang ini yang sudah Bapak lingkarin, dan daerah 4. Nah, berarti HP-nya yang harus kalian tulis atau himpunan penyelesaian yang harus kalian tulis yaitu daerah 2 dan daerah 4, di mana daerah 2 dan daerah 4 itu bernilai X kurang dari, maaf nih, ada kesalahan. Jadi untuk daerah himpunan penyelesaiannya nih bisa dilihat, karena tadi di dalam soal itu kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya itu daerah yang negatif. Tadi udah dijelaskan yang negatif itu daerah 2 dan daerah 4. Maka himpunan penyelesaiannya tinggal ditulis aja nilai X di daerah 2 dan daerah 4.
di daerah nomor 4 X-nya itu bernilai ini kan, nih kurang dari X kurang dari 1,5. Nah, dan harus ada dan X lebih dari min 0,6. Nah, nih, jadi ini himpunan penyelesaiannya ya. Udah selesai. Jadi ketika kalian udah ketemu himpunan penyelesaiannya, berarti tugas kalian sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada yang masih kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung. Mudah-mudahan dengan adanya video ini membantu kalian untuk menyelesaikan pertidasaman rasional bentuk umum yang ketiga. Jadi Bapak tutup mungkin penjelasan materi sekarang, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan malu-malu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Selamat menyelesaikan tugas dan selamat menjalankan aktivitas semuanya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.